والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله: كفى بالموت والله. الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Waktu para ulama di khusus pada justru Bapak Haji Mahfud bin Kiai Haji Nahdlasna Kiai Haji Ayah Gus Amin yang selalu mohon maaf saya karena selalu ngantri dengan tampilannya Gus Udin dan seluruh putra putri yang dimuliakan oleh Allah yang berkahwin. Sahabat-sahabat seperjuangan, saya menganggap panjenengan semuanya sahabat. Insya Allah usianya ya jauh dari itu ketika kita bersama di sini. Sahabat seperjuangan yang kami hormati, Pulau Jawa dari Kabupaten. Terus terang, kalau kontak awal itu dengan diperlukan itu budaya jaya sosial. Nanti tinggal Ustaz Soleh itu bahwa itu keliru, awalnya bujuk ya. Terus sejak diundang itu budaya sosial. Nanti kalau memiliki kalau terus di berangkat ngomong yang jelas bahwa terus agak-agak ngomong dengan itu sampai itu dia beri tahu biro nggak ada yang terus dia biaya itu terus sih sangat peroleh tensi terus besar apa jadi kalau ngomong seperti itu, insya Allah ngomong salah. Ini sebelum saya sampaikan mungkin dari awal saya ingin bicara bahwa kita semua yang ada insya Allah itu dalam status yang sama, yaitu sahabat dalam perjuangan. Kita senantiasa berjuang di dalam Allah. Sampai hari ini tidak ada titik akhir dari langkah perjuangan kita. Jadi ketika saya sampai di sini tahun 80 sampai 85, yang seiring yang satu periode dengan saya itu sudah bisa dilihat perjuangannya, hasil perjuangannya dalam bentuk lembaga pendidikan yang luar biasa. Bisa seperti yang saya tahu sebagai bukti pada Dr. Kiai Muslim di Pajar luar biasa. Ada yang juga berjuang tapi tetap artinya belum begitu nampak hasil perjuangannya. Tapi tetap kita karena kita memang diciptakan Allah untuk berjuang, maka ada yang tahapannya juga ada yang baru memperjuangkan nasibnya sendiri. Sampai hari ini ada yang masih tahap perjuangannya itu masih memperjuangkan nasibnya seperti saya masih perjuangan nasib saya. Jadi akhirnya kemudian saya tempuh perjuangan juga. Jadi masih dalam tahap perjuangan. Tapi saya nggak putus asa karena memang perjuangan itu tidak harus dinikmati oleh yang berjuang itu sendiri. Bisa jadi kita berjuang, tapi nanti yang akan mengambil, akan merasakan, yang akan mengunduh manfaatnya itu bukan kita.
Tapi mungkin anak cucu kita kalau digambarkan dalam perjuangan dalam proses perjalanan haji mungkin Siti Hajar ketika melahirkan seorang putra Nabi Ismail, ketika itu ada di rumah yang tidak ada air, kemudian demi untuk menyelamatkan anaknya Ismail, maka beliau tidak berjuang mencari air, lalu bukit sofa Marwah sampai berkali-kali, ternyata apa? Dia mendapatkan hasil dari perjuangannya mendapatkan air, tapi ternyata yang bisa mendapatkan air itu justru Ismail sendiri yang diperjuangkan. Itu menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang berjuang itu mesti bisa menikmati secara langsung dari hasil perjuangannya. Bisa jadi juga ketika kita masih dalam tahap mau menggapai cita-cita dalam perjuangan itu, justru nanti insya Allah kalau sekarang belum nampak yang akan merasakan, yang akan melihat, yang akan memanfaatkan justru anak atau cucu kita. Dan itu maka kita harus senantiasa terus tidak ada putus-putusnya berjuang. Allah SWT Daud seperti yang tadi saya baca, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di dalam jalan Allah atau untuk Allah, lanahdiyannahum subulana, maka akan saya tunjukkan jalan saya, jalan keberhasilan. Lanahdiyannahum subulana, Allah mesti. Lanahdiyannahum subulana, Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang-orang yang senantiasa konsisten dalam berjuang. Insya Allah nanti akan diberikan jalan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana saya mohon maaf mungkin waktunya yang singkat, jadi mungkin tidak bisa berpanjang-panjang. Saya datang tahun 80 ketika itu, di mana pondok pesantren Darul Falah itu masih awal dibuka. Mungkin ketika itu baru beberapa puluh saja yang hadir. Terus yang putri belum ada, ketika itu belum ada. Kemudian saya temui beliau Kiai Haji Ahmad, adalah seorang kiai yang luar biasa. Beliau seorang kiai yang piawai dalam menjalankan perjuangannya, seorang kiai yang sabar, hampir tidak pernah memarahi secara langsung kepada santrinya, walaupun santrinya itu melakukan kesalahan. Salah satu contoh dulu, mudah-mudahan hadir di sini yang namanya Mas Karma dari Jember atau Banyuwangi. Betul hadir Mas Karma. Dimintai tolong oleh Kiai Ali ketika itu untuk dipijeti setelah saya menjalan jujur. Terus dimintai tolong, Tukono sego goreng, dia berangkat. Kemudian datang lama itu datang lagi, nggak membawa sego goreng, ditanya, mana suaranya? Kamu telah siai. Padahal disuruh memberhentikan, tapi justru dipangan di mana istri orang kanan itu. Tapi Kiai tidak menegur apapun ketika itu. Ketika ngaji hikam itu baru dijelaskan cerita tadi malam bahwa
Ali itu luar biasa, menjadi desainer bisa mendesain pondok yang sekarang kita lihat itu bukan orang lain, semuanya desain sendiri, ditambahi dewi kalau santri-santri, semangatnya luar biasa, termasuk ketika itu juga ikut serta karena sedikit ada dibangun, sedikit ada dibangun, maka tatanannya ya seperti yang kita lihat dari dalam itu antara temboknya satu dengan lain itu beda tingginya, itu memang seperti itu. Tapi saya sangat mengapresiasi karena semangatnya yang luar biasa. Jadi Ali itu orang yang peduli, sangat peduli dengan keadaan lingkungan, termasuk keadaan santri-santrinya. Ketika sudah lama di situ itu ditanya, awakmu belum ada masalah. Karena santri ketika sudah dalam usia seperti itu, di mana dia sendiri sudah kurang semangat, itu diperhatikan oleh beliau, termasuk diantaranya saya sendiri. Saya dapat cerita banyak dari dunia gaya santri itu juga ketika itu sering ditanya. Nah, saya pernah diajak ke Jakarta, dari Kiai Makmum. Nah, setelah di sana dipertemukan, terus diaturkan maksudnya. Saya juga kaget, tapi ternyata saya ditawarkan. Ini saya bawa jagung ya. Akhirnya jawabnya, alhamdulillah ibadah jagung bersatu. Pulau butuh panjenengan betul. Tadi mensyaratkan, tapi ini maksud nanti kita harus istighfar dulu. Sekarang anaknya ada di pondok jadi nggak bisa ketemu. Akhirnya kita pamit pulang, belum ketemu anaknya, disyaratkan istighfar. Ketika kemudian saya di pondoknya itu di Jakarta jam 11 malam baru ketemu lagi, saya itu diminta doa, awakmu turbo, untuk ngimpi yo. Perintahnya itu ngimpi dari kakak istighfar. Insya Allah beliau yang istighfar, insya Allah nanti. Tapi kalau itu dulu jalan dulu. Adik saya tidak mampu. Sebelum tidur saya disuruh tasbih, surat ke radio Saudi itu. Nah saya nggak begitu mengerti. Itu orang saya. Dan betul-betul saya mimpi sudah di halaman Ka'bah itu. Kemudian dibimbing oleh Ketua, diajari doa ini saya hafal dulu. Gini, komodo, saya baca hafal betul saya. Cuma emang kata hafal saya lagi. Yes, nonton yang kedua itu, awakmu iso di Ka'bah. Betul saya kerja, dikumuli terbang. Oh, ternyata dikumuli terbang itu isyarat bahwa hasil istighfar itu barang baik. Setengah bulan kemudian ada jawaban dari Kiai Makmum, ternyata istighfarnya kan masih banyak lagi yang jadi kesimpulannya kemudian apa yang diberikan oleh beliau. Ya, kalau kita hitung ibarat kepada Allah, baik ta'udulnya Allah yang bersuara, nggak bisa dihitung, diberikan luar biasa. Ilmu yang nggak terhitung berapa yang diberikan. Karena apa? Setiap pagi kita diajari hikam itu oleh hikam. Kemudian juga beliau itu bukan hanya di satu mahal, tapi di satu hal memberikan contoh secara langsung. Itu ilmu yang dari Al-Bukhari itu yang disampaikan oleh beliau. Kemudian apa? Ya dari ilmu yang kita peroleh.